Assalamualaikum, Sobat Netizen. Kali ini saya akan menceritakan kisah legenda, misteri kematian Nyai Ronggeng. Desa Gayam, Jawa Barat 2001. Suara gamelan dan musik tradisional lainnya bergaung meramaikan suasana di malam hari. Biasanya sunyi di desa kaki gunung ini, hari ini terasa semarak dan panas. Tentu saja, semua ini berkat penampilan beberapa penari ronggeng yang sedang berjoget di tengah kerumunan para pria hidung belang yang sengaja datang untuk mencari hiburan. Gerakan gemulai namun bertenaga dari para penari yang mengenakan busana tari ketatnya membakar pria-pria haus hiburan itu. Mata mereka menatap nyalang pada penari-penari yang mengenakan pakaian sensual hingga menunjukkan lekuk-lekuk tubuh indahnya. Di antara mereka, tampak mencolok seorang perempuan yang mengenakan kain merah yang membebat dada montoknya. Kulitnya yang putih bersih nampak semakin cemerlang karena merahnya busana yang dikenakannya, membuat kecantikannya semakin mencolok. Wajahnya yang mengkilap karena peluh yang mendera justru mengorbitkan keeksotisan kecantikan ala timurnya. Dia adalah Nyai Ronggeng. Entah siapa nama aslinya, semua orang menjulukinya demikian karena dia begitu menjiwai tariannya, seakan nyawanya di sana. Usianya tak semuda para penari ronggeng lainnya, tapi pesonanya jauh melampaui mereka semua. Siapa pria yang terjerat dalam pesonanya begitu bertemu pandang dengannya? Ada yang bilang dia memakai susuk pengasih, pelet dan sebangsanya. Tak ada yang tahu pasti, bisa jadi itu hanya rumpian sirik orang yang iri padanya. Yang jelas Nyai Ronggeng begitu misterius, membuat para pria semakin penasaran padanya. 2001. Malam ini aku harus mendapatkannya, gumam Juragan Wardoyo sembari menatap nyalang pada Nyai Ronggeng yang tengah menari di tengah kerumunan. Justru itu, men. Aku yang pertama akan melakukannya, baik Nyai suka atau enggak. Dan kamu boleh ambil giliran kedua, keke Juragan Wardoyo. Mereka berdua sahabat dekat yang sering berpesiar bersama perempuan-perempuan penghibur. Malam ini sepertinya mereka tengah mabuk berat. Mata mereka merah dan mengoceh ngalor ngidul endak ada juntrungannya. Wah, ada yang nyelonong, geram Juragan Wardoyo saat melihat ada seorang lelaki yang mendekati perempuan incarannya. Dia memberi kode pada centengnya, tukang pukulnya itu segera mendekati kerumunan. Dan menarik kasar lelaki yang sedang menari bersama Nyai Ronggeng. Lelaki itu berniat melawan, namun kalah hawa. Dia didorong kasar hingga tersungkur di tanah, beberapa centeng Juragan Wardoyo lainnya menyeretnya keluar kerumunan. Entah apa yang akan dialaminya. Mungkin ia akan kenyang bogem mentah dari para tukang pukul itu. Kini giliran Juragan Wardoyo yang akan menggoda. Dengan langkah sok jagoan, pria diambang 40 tahunan itu mendekati targetnya. Dia menyingkirkan kasar beberapa pria di sekitar Nyai. Kini giliran Juragan Wardoyo yang akan menggoda. Lantas berdiri di depan sang primadona dan menari bersamanya. Juragan Wardoyo, sungguh tadi adalah pertunjukan awal yang menarik, sindir Nyai Ronggeng dengan senyum menggoda. Dia memang sinis, tapi menyampaikannya dengan memikat hingga tak ada pria yang bisa marah padanya. Senangnya menikmatinya toh, sebab setelah ini kita akan menciptakan pertunjukan sendiri, sahut Juragan Wardoyo penuh arti. Wangi sekali kamu, Nyai. Pasti wanginya semakin terasa kalau kamu telanjang bulat dalam pelukanku. Nyai Ronggeng hanya tersenyum genit, tapi sikutnya menyenggol keras pinggang lelaki kurang ajar di belakangnya.
Tak sadar Juragan Wardoyo memekik keras, hingga menarik perhatian beberapa orang di sekitar mereka. Dia gusar, tariannya semakin kasar dan mendesak. Dengan lancang, tangan Juragan Wardoyo terulur ke depan untuk meremas payudara gempal Nyai Ronggeng. Diperlakukan hendak senonok seperti itu di depan umum, Nyai Ronggeng mendelik kesal. "Juragan, tolong singkirkan tangan sampean," intanya menahan kesal. "Kalau aku hendak mau bagaimana?" tantang Juragan Wardoyo. Napasnya yang bau tuak sontak membuat Nyai Ronggeng mengernyitkan hidungnya. "Napa toh? Jangan sok baik, kamu itu lonte. Aku sanggup membayarmu mahal, memiara kamu jadi gendakan. Jadi ndak usah sok jual mahal sama aku." Bibir Juragan Wardoyo merangsek maju, ingin menyosor bibir Nyai Ronggeng, namun sang penari kenamaan itu keburu meludahinya dan mendorongnya keras. Juragan yang hendak siap tersungkur di bawah kakinya. Senyum angkuh bermain di bibir Nyai Ronggeng. "Wah, suatu kehormatan. Seorang juragan kaya raya berlutut di depan saya. Dasar mulut sundal," maki Juragan Wardoyo. Dengan cepat ia bangkit, dan menempeleng Nyai Ronggeng di depan semuanya. Musik pengiring tarian spontan berhenti. Kesunyian mencekam menguasai pelataran tari, semua menanti dengan hati berdebar apa yang akan terjadi. Dari sudut bibir Nyai Ronggeng mengalir darah segar, mata perempuan berapi-api menyorot penuh dendam. Sebenarnya ada dendam kesumat antara dirinya dengan Juragan Wardoyo. Dia telah menyelidikinya, Juragan Wardoyo adalah pembunuh suaminya 6 tahun silam. Dulunya suami Nyai Ronggeng adalah orang kepercayaan Juragan Wardoyo, hingga terjadi pembunuhan seorang perempuan simpanan yang ingin mengeruk harta Juragan Wardoyo. Juragan Wardoyo. Saat itu heboh, penyelidikan polisi sangat menyulitkan orang terkaya di desa Gayam itu. Lantas dengan liciknya ia mengalihkan kesalahannya pada tangan kanannya yang tak lain adalah suami Nyai Ronggeng. Sayangnya, Harman, suami Nyai Ronggeng, hendak bersedia kerjasama. Dia ingin membongkar segalanya. Jadi daripada semuanya terungkap, Juragan Wardoyo terlebih dahulu membungkam mulut Harman untuk selamanya. "Bedebah busuk. Aku ndak sudi kau sentuh tangan kotormu. Pergi," usir Nyai Ronggeng murka. Kemarahan Juragan Wardoyo semakin menjadi, dia ndak sungkan lagi. Dipanggilnya centengnya. "Tangkap dia dan bawa ke markas," perintahnya keras. Apalah daya tenaga perempuan, Nyai Ronggeng dengan mudah diciduk dan diculik paksa di tengah keramaian. Meski ia berteriak minta tolong, hendak ada yang bersedia menolongnya. Mereka semua takut menentang Juragan Wardoyo. "Tolong! Tolong! Mengapa kalian semua membatu? Tega sekalian kalian membiarkan para bajingan ini menculik perempuan hendak berdaya," teriak Nyai Ronggeng. Menantinya. "Bawa dia! Buruan!" hardik Juragan Wardoyo hendak sabar. Para centengnya segera melaksanakan perintahnya. Sementara Sumanto yang menyaksikan sepak terjang sahabatnya, ingin memetik keuntungan dari peristiwa ini. "Juragan Wardoyo, akhirnya kamu bisa mendapatkannya. Jangan lupa janjimu tadi." Juragan Wardoyo tersenyum keji. "Tentu, temanku. Kamu dapat giliran kedua. Kita habisi perempuan kurang ajar itu malam ini." Nyai Ronggeng dilempar masuk ke dalam suatu kamar, lantas dikunci dari luar. Matanya menatap liar, mencari apa saja yang bisa dijadikannya senjata untuk melindungi dirinya. Tak ada apapun di sini,
kecuali ranjang kuno yang bertahta di tengah ruangan. Seakan mengancam, mengingatkan. Nyai Ronggeng akan terancamnya kehormatannya sebagai janda bermartabat. Meski dia berprofesi sebagai perempuan penghibur, dia bukan wanita murahan yang sudi menyerahkan tubuhnya pada lelaki bukan suaminya. Putus asa, Nyai Ronggeng berusaha memutar otaknya untuk mencari celah menyelamatkan dirinya. Saat itulah pintu kamar terbuka. Masuklah Juragan Wardoyo dengan senyum penuh kemenangan. Dia memang mabuk, tapi keperkasaannya tak berkurang sedikit pun. Bahkan semakin menjadi karena sebelum ini ia telah meminum obat kuat. "Nyai, apa kamu siap? Layani aku sebaik mungkin malam ini kalau kamu ndak mau celaka." Nyai Ronggeng mundur perlahan ketika pria bajingan itu mendekatinya, hingga punggungnya membentur dinding di kamar. Dia tak dapat bergerak lagi. Napasnya yang memburu karena rasa cemas yang mendera, menyebabkan dadanya naik turun menciptakan gelombang sensualitas yang menggoda. Juragan Wardoyo menelan liurnya melihat itu. Tangannya terulur meremas dada montok sang primadona tari. Sontak membuat empunya menggeram marah lalu meludahinya tanpa ampun. "Cu!" Juragan Wardoyo mendelik, murka menguasainya. Ditamparnya. Nyai Ronggeng berkali-kali. Nyai Ronggeng oleng, kepalanya amat pening. Dia terkulai dan segera ditangkap oleh Juragan Wardoyo yang langsung membopongnya menuju keranjang. Dibanting tubuh Nyai. Langsung membopongnya menuju keranjang. Dibanting tubuh Nyai Ronggeng di atas ranjang, Juragan Wardoyo langsung menindihnya. Tangannya merobek kain merah yang membebat ketat dada Nyai Ronggeng. Tak ayal keluarlah gundukan dada yang telah menggoda hasratnya sedari tadi. Mata Juragan Wardoyo nyalang menatapnya. Dia mempermainkan gunung kembar itu dengan kasar, tak hanya tangannya. Mulutnya ikut ambil bagian. Nyai Ronggeng menggeliat, ingin memberontak namun tenaganya melemah. Perempuan itu hanya bisa menjambak rambut pemerkosanya, berusaha mendorong dari dadanya. Apa daya, bukannya menjauh kepala Juragan Wardoyo semakin lengket di dadanya. Bukan hanya itu, kini tangannya yang lancang telah menelusup ke bagian bawah tubuh Nyai Ronggeng untuk menarik celana dalam yang dikenakan perempuan itu. Bret! Sekali sentak Juragan Wardoyo berhasil merobek celana dalam Nyai Ronggeng. Dengan hasrat menggelegak, Juragan Wardoyo mendekatkan miliknya untuk menyetubuhi perempuan incarannya selama ini. Nyai Ronggeng amat panik, kehormatannya terancam. Dia melawan sekuat tenaganya, disundulnya kepalanya ke kepala lawannya. "Duh!" Keras sekali benturan itu, mungkin gigi Juragan Wardoyo ada yang rontok karena bertepatan saat benturan itu terjadi wajahnya mendongak kaget. Lelaki itu semakin tersulut kemarahannya. Niatnya memperkosa dengan kasar semakin bulat. Dia balas menyundul kepala Nyai Ronggeng, terkena dagu perempuan itu. Kepala Nyai Ronggeng sangat pening, berkunang-kunang. Pandangannya mengabur. Tubuhnya semakin lemas, karena Juragan Wardoyo memperlakukannya dengan kasar. Berkali-kali ia ditempeleng, dipukul dan dijotos di bagian manapun yang terjamah oleh bajingan itu. Dan itu terus dilakukannya sembari memperkosa Nyai Ronggeng tanpa peri kemanusiaan. Terkulai lemas, Nyai Ronggeng pingsan. Begitu sadar, ia tergeletak di ranjang dalam keadaan tak senonoh. Telanjang bulat dengan noda kemaksiatan di tubuhnya, juga memar dan lebam alhasil perbuatan sadis pemerkosanya. Sementara sang pelaku tengah tidur mengorok seperti babi kekenyangan. Dendam yang telah lama bercokol dalam hatinya,
Plus dipicu apa yang baru saja dialaminya membuat Nyai Ronggeng gelap mata. Tempatnya, dia harus membersihkan hasil perbuatan kotornya. Tengah bingung begini, pintu kamarnya terbuka. Muncul sahabatnya, Sumanto. "Gerrrr. Apa yang kamu lakukan, Juragan Wardoyo?" "Dia tewas toh," seru Sumanto. Matanya menatap nyalang pada mayat yang masih hangat di ranjang, mendadak timbul hasratnya. Sebenarnya Sumanto memiliki kelainan, dia suka bercinta dengan mayat dan memakan daging mentahnya. "Manto, aku tak sengaja membunuhnya. Untuk membela diri. Lihat, dia berusaha membunuhku sebelumnya," tunjuk Juragan Wardoyo ke lehernya yang masih berdarah-darah. Sumanto mengangguk paham. "Aku bisa memakluminya, tapi apa polisi mau mengampunimu? Mereka akan menyeretmu ke penjara. Bisa habis kamu di sana, Juragan Wardoyo." Sambil menakuti sahabatnya, mata Sumanto tak pernah lepas dari sesuatu yang menerbitkan liurnya. Dia menelan salivanya, berusaha menahan gejolak busuk dalam dirinya. Namun Juragan Wardoyo dapat menangkap gejala aneh itu. Dia pernah mendengar isu kelainan dalam. Apakah itu benar? Tidak ada salahnya mencoba, pikir Juragan Wardoyo. "Sumanto, kamu bisa membantuku toh? Maksudmu opo? Kita sama-sama tahu kebusukan satu sama lain. Kau pegang rahasiaku, aku juga bisa menutupi kelainanmu. Sekalian menawarkan kesenangan langka di depan matamu sekarang." Sumanto bimbang. Penawaran itu menggiurkan. Sangat langka ia bisa menuntaskan hasrat busuknya. Kini kesempatan di depan matanya, tinggal bilang iya. Tapi, tak semudah itu, Juragan Wardoyo. "Kau memintaku untuk menghapus jejak kejahatanmu kan?" sindir Sumanto. "Kuakui begitu. Tapi ndak ada ruginya buatmu toh? Kau mendapatkan peluang emas untuk menuntaskan gairah liar dalam dirimu. Aku akan tutup mulut, engkau bungkam." Selain itu, Juragan Wardoyo menatap penuh selidik temannya. Dia tahu Sumanto tengah kesulitan keuangan. "Aku bisa membantu kau mengembangkan usahamu yang sedang seret," imbuh Juragan Wardoyo. Penawaran yang amat menarik. Hanya dengan mengangguk, Sumanto bisa menyelesaikan segalanya. Masalah keuangannya dan hasrat busuknya yang kini tengah meronta-ronta menuntut dipuaskan. Akhirnya godaan setan yang menang, perlahan Sumanto mengangguk. Juragan Wardoyo tersenyum puas. "Baiklah, kutinggalkan dirimu bersama santapanmu." Bergegas ia mengenakan pakaiannya dan keluar dari kamar maksiatnya, meninggalkan Sumanto bersama korbannya. Jadi disinilah kita, Mantro. Bersama mayat molek yang siap kita setubuhi dan kita santap bersama, gumam Sumanto pada dirinya sendiri. Ternyata dia penderita kepribadian ganda, dan mengerikannya lain adalah kanibal. Egonya yang alter. Lelaki itu melepas pakaiannya hingga tak lama kemudian tubuhnya telah polos. Matanya berbinar-binar ketika menindih korbannya, memasukkan miliknya ke dalam liang yang masih hangat walau sudah berupa mayat. Dengan peluh yang terus membasahi wajah bulatnya, Sumanto menggerakkan pinggulnya. Mengguncang tubuh tak bernyawa di bawah tindihan tubuh gembalnya. Dek! Ia memekik lirik ketika mendadak mata mayat itu terbuka dan menatapnya tajam. Spontan diambilnya bantal dan dibekapnya wajah mengerikan itu sekencang mungkin. Mati! Mati! Mati kowe!
ucapnya geram. Sumanto meneruskan hasrat busuknya, tak peduli apapun yang terjadi. Untuk kisah selanjutnya silahkan klik subscribe dan tinggalkan komentar.